Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir surat At-Takwir ayat 15 sampai ayat 29 atau setengah yang terakhir dari surat At-Takwir. Baik, pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang bagaimana kevalidan Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril sebagai utusan Allah yang mulia, sebagai malaikat yang paling mulia dan menjadi panglima dari para malaikat, serta kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, menjadi Sayyidul Mursalin, sehingga Al-Quran ini tidak perlu diragukan lagi karena sanadnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan melalui malaikat Jibril dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kaum muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan sumpah-sumpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah demi bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal-laili idza as'as, demi malam apabila telah larut atau gelap. Was-subh idza tanaffas, demi subuh atau fajar apabila telah menyingsing atau terang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menekankan pada sesuatu pasti bersumpah, dan kalau ada sumpah pasti ada sesuatu yang penting setelah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah demi bintang-bintang, demi malam, dan demi subuh. Apa ingin Allah sampaikan? Innahu laqaul rasulin karim, sungguh Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa seorang utusan, yaitu Jibril yang mulia. Jadi Jibril itu adalah malaikat, dan malaikat itu tentu taat kepada Allah, tidak mungkin tidak taat. Dan ini adalah malaikat yang terbaik yang Allah ciptakan dan diberi tugas untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah sebutkan lagi kemuliaan Jibril, di kuatin indadil arsy makin, yang mempunyai kekuatan di sisi pemilik arsy, makin, yang berkedudukan tinggi. Jadi malaikat Jibril punya kekuatan luar biasa. Beliau kalau menyampaikan wahyu itu sangat cepat sekali pergerakannya dan sangat besar sekali. Beliau punya sayap, ya. Malaikat itu punya sayap yang kalau satu sayap dikepakkan, ya, itu mau menutupi cakrawala saking besarnya. Kemudian malaikat Jibril juga berkedudukan tinggi karena dia adalah pemimpin dari para malaikat. Mutta'in sama amin, yang ditaati di sana di langit, yang sangat terpercaya. Jadi ini kelebihan atau karakter dan sifat malaikat Jibril. Ditaati oleh malaikat yang lain karena pemimpin dari para malaikat. Kemudian dia juga sangat dipercaya sehingga oleh Allah diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, setelah Allah memuji dan menyampaikan ciri-ciri malaikat Jibril yang luar biasa, sudah sangat sikoh, sangat terpercaya begitu, maka Allah kemudian menyampaikan terkait dengan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Wama sahibukum, dan bukanlah sahibukum teman kalian Muhammad bimajnun, orang yang gila. Jadi Nabi Muhammad bukan orang gila. Mereka orang-orang Quraisy sudah kenal sejak dulu. Ketika Nabi Muhammad belum diutus menjadi nabi, sudah digelari dengan Al-Amin, yang terpercaya. Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, ya, diangkat Allah menjadi nabi kemudian menyampaikan dakwah Islam, mereka mengatakan itu orang gila? Itu semata-mata karena mereka menolak ajakan dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian mencari alasan untuk tidak mengikutinya dengan mengatakan Muhammad orang gila.
Wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah teman kalian Muhammad orang gila. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang benar, orang yang sehat secara akal dan pikiran. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ini Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril 2 kali, yaitu ketika peristiwa wahyu pertama turun di Gua Hira, ya, Nabi Muhammad melihat betul, ya. Dan Nabi Muhammad juga pernah melihat setelahnya, dan malaikat Jibril sangat besar, ya, sehingga kalau sayapnya dipakkan itu menutupi cakrawala. Wa huwa 'alal ghaibi binanin, dan bukanlah dia Muhammad terhadap yang gaib orang yang kikir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Firman Allah disampaikan semua, tidak ada yang disembunyikan. Maka kalau kemudian, ya, ada yang menuduh bahwa Islam adalah Muhammadanism, bahwa Al-Quran adalah perkataan Muhammad, itu tidak benar. Ya, Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis, tapi kemudian Allah memberikan wahyu, sehingga dengan itu Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, jadi semuanya disampaikan, nggak mungkin disembunyikan oleh malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan bukanlah ia Al-Quran biqauli adalah perkataan syaitonir rajim, syaitan yang terkutuk. Bukan. Fa aina tadhabun, maka kemanakah kalian pergi? Sudah tahu kebenaran, terus pilih yang mana? Ya, pergi kemana? In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah ia Al-Quran melainkan peringatan yang bagi semesta alam. Jadi, sudah jelas Al-Quran itu adalah peringatan, petunjuk bagi manusia. Terus mau pilih mana? Mau pilih jalan sesuai petunjuk Al-Quran atau yang lain? Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa yang dia kehendaki di antara kalian untuk dia berjalan pada jalan yang lurusnya. Kalau mau istiqomahlah, ya, berquran setelah berhidup ini. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan tidak dapat kalian menghendaki jalan lurus itu illa kecuali bila ayyasha Allah menghendaki, Rabbu Tuhan, yaitu Tuhan pencipta al-alamin, semesta alam. Menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengambil Al-Quran sebagai jalan kalau Allah tidak menghendaki. Menunjukkan bahwa hidayah itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mendakwai orang, tapi yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.